Selamat siang. Sidang pada hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang mengadili dan memutuskan perkara pada nomor perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dengan surat dakwaan yang telah disebutkan bahwa terdakwa Ayam telah melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, dan juga melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diperoleh fakta hukum bahwa benar korban Bebek berusia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam berusia 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disiapkan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa terbukti karena sejak awal terdakwa sudah menyiapkan pisau lipat, menyimpannya di dalam jok motor, lalu memasukkannya ke saku celana terdakwa saat masuk ke dalam kos korban. Terdakwa lalu dengan sadar mengeluarkan pisau lipat tersebut untuk menusuk korban di bagian vital secara berulang. Dengan uraian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan persiapan yang matang. Membawa dan menyiapkan pisau lipat sebelum datang ke kos korban, berpura-pura pamit pulang dan melakukan penusukan berulang pada bagian dada dan leher korban, yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban di tempat. Dan berdasarkan pasal 340 KUHP yang sudah terpenuhi, yaitu untuk pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Berdasarkan hal demikian, maka konklusi unsur pada 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berikut hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dengan menusuk berulang-ulang kali pada bagian vital korban. Tindakan terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuhnya, dan perbuatan terdakwa berusaha menghilangkan jejak pembunuhan dengan melilitkan, menaburi pengawet serta wewangian pada jasad korban. Untuk hal-hal yang meringankan, adapun terdakwa kooperatif selama penyidikan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan juga terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal. Dan terdakwa juga belum pernah terjerat kasus hukum sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung menjatuhkan putusan 1, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel, dan juga plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan.
serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian, putusan ini dibacakan di hadapan terdakwa, penasihat hukumnya, dan publik untuk ditaati sebagaimana mestinya. Sidang ditutup pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bandar Lampung, 29 November 2024.